Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan saya jelaskan terkait bagaimana caranya membuat firewall dari Linux Debian. Untuk Linux Debian-nya mulai versi berapa yang bisa digunakan? Bisa mulai dari versi 4 sampai sekarang juga sudah bisa digunakan. Bahkan mulai versi sebelumnya. Karena menggunakan aplikasi yaitu dengan nama IP Tables. Nama aplikasinya IP Tables. Di IP Tables ini itu sudah banyak sekali role-role seperti pada Mikrotik. Sehingga jika sudah menggunakan IP Tables itu juga bisa disamakan dengan Mikrotik. Hanya saja kalau misalnya pakai Mikrotik kan sudah ada grafisnya. Pakai apa? Winbox. Tapi kalau di Linux itu menggunakan murni perintah dasar. Ya. Murni perintah dasar. Pak, apa tidak ada aplikasinya? Sebenarnya ada, cuman saya yang belum install. Kita jalankan dulu VirtualBox-nya. Nah, di sini VirtualBox-nya saya menggunakan Debian 10 x86. Berarti berapa bit? 32 bit, ya. Kalau x64 berarti 64 bit. Jelas sampai sini? Berikutnya kita sudah bikin memori dasarnya, saya buat 8 GB. Saya nggak sombong. Karena memori saya 16 GB. Prosesornya saya pakai 4 karena ada 12 core. Saya nggak sombong juga ya. Nah, di sini yang dipentingkan adalah pada saat jaringan, ya. Jaringan di sini itu menggunakan 2 adapter. Adapter yang pertama itu terbridge, berarti bisa masuk ke jaringan luar, bisa masuk dari jaringan luar. Sedangkan untuk yang kedua itu saya menggunakan VirtualBox host only untuk hubungan dengan Windows yang ada di hostnya. VirtualBox kan jalannya dari Windows. Nah, agar bisa komunikasi antara Windows dengan VirtualBox, maka menggunakan jaringan apa? Adaptor hanya host atau VirtualBox host only. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut. Pengaturannya bisa langsung di menu jaringan. Tinggal kalian centang fungsikan adaptor jaringan, ya. Mau berapapun juga bisa, kecuali di atas 5. Ya, di atas 4. Karena di sini disediakan maksimal hanya 4. Jelas sampai sini? Nah, karena saya membutuhkan 2, maka saya aktifkan 2, adaptor 1 dan adaptor 2. Yang pertama tadi apa? Terbridge. Ini saya koneksi dengan WiFi. Ya, karena laptop saya ada WiFi-nya, maka bisa saya hubungkan dengan WiFi. Tapi jika menggunakan PC atau komputer, maka tidak bisa menggunakan WiFi, kecuali dipasang adapter WiFi. Paham sampai sini? Kalau pakai PC, yang bisa yang mana? Yang LAN, ya. Yang bawah ini, yang LAN. Lanjut. Yang di sini saya setting adaptor hanya host. Ya, jangan lupa ini diaktifkan. Biasanya kalau kalian menggunakan Winbox tidak jalan, ini kan di disable. Ya, adaptor hanya hostnya di disable biar bisa ngeremote ngeremote Mikrotik. Tapi kalau di sini harus diaktifkan dulu. Kita oke, kemudian kita coba jalankan. Oke, Mas. Nah, statusnya menghidupkan ya. Dari belakang kelihatan?
Nah, saya pakai magnifier aja ya. Nah, segini kelihatan ya. Usernya apa? Root. Ya, kita kalau mainan di IP Tables, kita harus pakai root ya, bukan user biasa. Passwordnya 1. Kamu kok hafal? Baik, kita lanjutkan. IP Tables. Nah, bisa menggunakan IP Tables -h untuk mengetahui perintah-perintah apa saja yang bisa digunakan. Oke. Saya langsung aja. Untuk melihat apakah sudah ada rule yang terpasang di sini, itu kita bisa menggunakan IP Tables min L besar ya, L kapital. Nah, di sini terteranya masih kosong ya. Input kosong, forward kosong, output juga kosong. Ini chain. Ya. Chain itu apa? Rantai. Mau dikaitkan kemana aturan ini? Paham maksudnya? Mau dikaitkan kemana? Sehingga jika kita memblokir ping misalnya, kemarin pakai apa? Chain apa? Input, forward apa output? Sudah lupa. Input ya. Kita tambahkan min A input. Nah, di sini bedanya dengan ketika sampean menggunakan mikrotik. Kalau di sini kita tambahkannya menggunakan perintah teks. IP Tables min A input. Inputnya besar ya. Besar kecil di sini dibedakan soalnya. Setelah itu kita menggunakan protokol apa? Min P, artinya protokol. Protokolnya apa kemarin yang diblokir? ICMP. Kemudian diapakan? Dilarang mengakses ping ke router. Berarti kita drop kan gitu ya? Nah, kita drop. Untuk melihatnya min L. Kalau tidak ada error, berarti perintah ini sudah dianggap benar. Nah, targetnya drop. Tujuannya untuk memblokir. Protokol yang diblokir adalah ICMP. Opsional tidak ada. Source-nya, sumbernya dari semua jaringan. Dan destinasinya juga untuk semua jaringan. Paham sampai sini? Kita coba. Ini IP-nya berapa? 192.168.100.1 ya. Sekarang saya ke ncpa.cpl. Kok nggak pakai run, Pak? Boleh ya. Kita cek di VirtualBox host only. IP-nya 192.168, kok 99? Kita ganti dulu ya. Kita ubah menjadi 100.50 misalnya. Subnet masknya 255.255.0. Oke, kita cek. Kita ping dulu dari Linux. Ping 192.168.100 titik berapa? 50.
Nah. Kenapa kok tidak bisa? Duh, salah. Slash-nya 20. Harusnya berapa? Tadi kliennya slash 24. Yang ini juga harusnya 24. Jelas ya? Kita ganti dulu. INP 0S8. Tidak mau dia. If config. Nah, ini ya. Tetap tidak mau. Kita cek dulu. Sudah ganti ya? Kenapa kok tidak mau? Masih ingat tadi, kita tujuannya kemana saja juga diblokir. Coba kita clear dulu ya. IP tables, main flash ya. Main flash gini boleh. Main F besar gini juga boleh. Jelas? Kita cek lagi IP tables. Main L besar. Kosong ya. Kita coba ping. Oke, reply ya. Karena tujuannya tadi sudah diblokir. Mau kemana diblokir, dia mau ke saya juga diblokir. Karena tidak ada aturan source sama destination. Paham sampai sini? Di Windows pun juga sama. Reply ya. Nah, oke. Baru kita jalankan blokirnya. IP tables, saya tak clear aja ya. Nah, gunakan perintah ini, kemudian kita cek di Linux, di Windows-nya. Ping 192 sama 101. Kalau drop kemarin RTO ya, request timeout. Kalau misalnya saya mau biar muncul pesan, diganti apa kemarin? Reject. Jangan lupa di flash dulu ya, di clear dulu. Kalau enggak gitu nanti tabrakan dia. Ada reject, ada drop. Mana yang dipakai? Itu yang bingung. Kita flash dulu, baru kita ganti jadi reject. Nah, sekarang kita cek menggunakan reject. Destination port unreachable. Reply dari server, tapi diblokir. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.